itu juga belanja baru join ke Bukalapak, tiba-tiba kejadian. Jadi pada hari Minggu kemarin saya ada belanja online di satu tempat toko yang lumayan lah, toko online terbesar di Indonesia. Nah, ya mungkin karena ini ya lagi musim-musimnya sepeda kan, jadi saya belanja sepeda nih ceritanya. Terus harganya itu sebenarnya 57 juta sekian, tapi dapat diskon 60%, jadi harganya 23 juta. Ya namanya perempuan kan, kita tergiur ya kita kan pasti pengen gitu loh. Udah gitu warnanya itu yang memang saya suka, warna ungu. Akhirnya saya transaksi dan itu semua prosedur yang saya lakukan itu sesuai. Jadi saya transfer ya ke virtual account BCA yang memang keluar dari dari tempat belanja itu. Terus habis itu udah, kemudian 1 jam kemudian ada yang telepon saya, dia bilang kami dari disebutinnya dari belanja online tersebut gitu loh. Nah terus dia bilang karena ibu mendapatkan diskon 60%, ibu harus mengaktifasi kode voucher diskon. Dia kasih link. Nah setelah klik linknya, terus habis itu saya masuk ke dalam situ dan ternyata langsung masuk ke dalam kayak masukin OTP. Nah udah, setelah itu saya ini, jadi memang ini kejadian nih mungkin karena saya ini orang yang gaptek, bisa dibilang gaptek, dan saya baru pertama kali yang namanya belanja online di tempat ini gitu ya. Terus akhirnya saya masukin aja kode OTP, tapi bukan saya kasih ke orang, saya bener-bener ketik sendiri gitu. Jadi saya percaya aja gitu kan. Terus karena dia juga bilang ini karena mau mengaktifkan 60%, jadinya harus masukin ini. Udah, akhirnya saya ikutin prosedur yang ada. Nggak taunya, terus habis itu orangnya sempat telepon lagi, ibu jangan dibuka-buka ya websitenya, ini sedang diaktifasikan voucher Anda, kode diskon Anda. Oh ya udah, saya ikutin. Udah, habis itu tidak ada kabar lagi. Terus laporan di transaksinya, barangnya udah diterima dan selesai. Udah, uang saya hilang 23 juta. Ya kalau buat orang mungkin adalah yang berpikir bahwa uang 23 juta mungkin dipikirnya itu nggak seberapa, tapi kalau buat saya besar. Itu saya bekerja keras, susah payah, terus tiba-tiba saya kena satu hal yang menurut saya ini penipuan. Ya memang kita harus waspada lah. Ternyata yang namanya belanja online, padahal zaman sekarang kan lagi banyak digalakan nih yang namanya belanja online. Di mana-mana tuh kita disuruhnya tuh di rumah aja dan kita belanjanya online aja. Ternyata masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Apalagi kita seperti kita perempuan, ibu-ibu yang suka diskon ya. Inilah pengalaman pribadi saya. Kita jangan tergiur sama diskonnya. Ternyata kita harus benar-benar waspada. Kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh terjadi tuh hanya cukup untuk saya aja, jangan sampai ada korban-korban. Kak Tessa, sepedanya tipe apa sih? Mbak Tessa, uangnya tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi si pelaku? Enggak ke rekening pribadi, virtual account, langsung dari yang si toko online ini. Toko online itu, toko atas online nama toko terbesar, online. iya. Salah satu toko online terbesar di Salah Indonesia. satu toko online terbesar yang besar di Indonesia gitu. Sebenarnya Mbak Tessa udah melakukan sesuai dengan prosedur yang Prosedur yang dari ada. toko online itu. Cuma memang modus operandinya akun penjual yang memang dia pelaku ya dalam kaitannya ini, oknumnya dia memang menipu dengan dia menelpon Mbak Tessa gitu ya. Dengan setelah menelpon Mbak Tessa kena lah yang disebut link phishing itu. Ternyata itu dia memasukkan data di situ Mbak Tessa, dan itu semua akhirnya dianggap barang sudah diterima gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu semua apa yang ditransfer semua masuk ke virtual account yang memang miliknya aplikasi online belanja online itu. Jadi udah resmi. Tapi Mbak Tessa, sebenarnya kan itu kan bisa dikonfirmasi barang sudah diterima atau tidak. Jadi biar uangnya itu bisa diserahkan ke si penjual. Pada saat itu apakah sudah konfirmasi menerima atau kayak gimana? Jadi kan duitnya sebenarnya kan masih di aplikasi. Iya, nggak ada konfirmasi. Tiba-tiba ada laporan itu, mungkin karena saya masuk link itu, terus kan diminta OTP itu. Berarti udah otomatis terkonfirmasi. Otomatis diterima terkonfirmasi. Nah itu juga sudah dapat laporan ya. Dan karena saya besoknya tuh karena saya ragu-ragu, saya tanya nih langsung nih ke toko online-nya, ke CS-nya. Terus habis itu dia akhirnya periksa nih
dia telusuri nih kasus saya dan udah ada laporannya Iya, ya laporannya. batasannya ya. Jadi dari belanja online-nya sudah membalas email Mbak Tessa, memang ternyata Mbak Tessa kena link phishing, Link bajakan. link bajakan yang mana itu Mbak Tessa kena penipuan. Nah dari penipuan itu Mbak Tessa sendiri memang disarankan oleh aplikasi belanja online itu untuk melakukan pelaporan polisi. Makanya Mbak Tessa ya sebagai warga negara ya dia mengalami penipuan ya harus melakukan pelaporan polisi seperti yang dilakukan pada hari ini. Solusi dari pihak toko online sendiri apa sih Mbak Tessa selain laporan ini? Solusinya sih ada ya, dia sudah kirim email. Iya. Ya nanti ini ada di mana emailnya. Nih dia sudah kirim email bahwa tuh ini lihat bukti transfernya. Gue transfernya boleh nggak apa-apa ya? Kelihatan namanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masa ini ada tulisan ininya nggak apa-apa ya? Titit. Oke, nih bener-bener nih, ini kan ada karena ada apa namanya asuransi dan ongkos kirim, jadi ada plus-plusnya. Ini benar-benar ininya apa sih namanya rekeningnya. Nah ini link yang diberikan oleh orang yang telepon yang mengaku ya, mengatasnamakan aplikasi online tersebut. Ya, setelah saya klik perlu memasukkan kode OTP. Kode OTP-nya saya nggak sebutin ke dia, langsung ketik ke situ ke link tadi. Jadi benar-benar nggak ada ngasih tahu ke orang lah gitu istilahnya. Terus habis itu setelah saya cek, nah ini kayak nih ini saya belanja yang pertama kali loh, ini saya belanja pertama kali di situ. Setelah belanja sepeda saya beli helm, beli tas. Nah ini kan murah-murah ya. Mungkin kalau misalkan ini yang kejadian hilang mungkin saya masih ikhlas lah ya kan. Ini yang paling mahal yang kejadian, makanya akhirnya saya melaporkan. Terus habis itu, nah ini di sini saya pesen pada jam 15.15 pada hari Minggu. Ini barang pesanan kamu telah diterima pada hari Minggu juga tanggal 26 Juli jam 16.52. Padahal tokonya ini di Semarang. Masa dari jam 15.15 masa saya udah terima jam 16.52. Terus ini lihat belum ada histori pengiriman. Jadi memang belum ada pergerakan barang sama sekali gitu loh. Tapi sudah dibilang diterima dan selesai. Gitu. Ini udah ada semua. Tuh. Semuanya sudah. Jadi kemarin hari ini mereka hari ini apa kemarin sih? Pokoknya mereka sudah memberikan email bahwa tulisannya kecil-kecil. Bahwa dari mereka sudah berusaha memberikan itikat baik untuk menyelamatkan dana saya yang hilang. Dari 23 juta sekian mereka bisa selamatkan sebesar 4 juta. Yang lainnya sudah hilang katanya gitu. Karena waktu saya masuk link itu berarti memberikan akses kepada orang itu untuk masuk ke buka dompet katanya gitu. Bahaya lah ini. Oh, berarti duit Mbak Tessa sendiri waktu itu sudah memang ada di dompetnya Nggak tahu, ya nggak ngerti ya gimana prosedurnya. Intinya pokoknya orang itu bisa masuk ke buka dompet lah gitu jadinya gara-gara mungkin dia itu link itu. Kasih link. Iya. Berarti dari pihak toko online sendiri hanya meng-cover 4 juta dan udah ditransfer? Belum ditransfer. Cuma Dia baru bilang 4 begitu. juta doang. Terus ada juga ya, saya kan juga bilang, wah ini saya nggak terima, saya harus lapor polisi, saya bilang gitu kan, karena ini memang penipuan, saya bilang gitu. Terus dikasih Di solusi. Bukalapak sendiri mereka memang menyarankan untuk Mbak Tessa untuk melaporkan kejadian ini ke laporan polisi di tempat yang terkait. Makanya Mbak Tessa ada di sini untuk Iya, karena sesuai dengan saran mereka sendiri. Iya, diberikan saran untuk melaporkan. Gitu. Untuk belanjanya kapan? Belanjanya kapan? Minggu. Kejadiannya hari Minggu. Karena untuk buka data-data itu kan harus dari instansi yang memang berwenang untuk membuka data-data itu. Jadi kalau buat desa kan nggak bisa, jadi harus dari pihak kepolisian mungkin untuk membantu untuk membuka data-data terkait dengan oknum yang ada di aplikasi online itu untuk menipu orang. Gitu. Iya. Kapok sih. Nah ini makanya ya kapok lah kalau yang gede-gede gini udah deh cukuplah sekali ini. Kalau misalnya mungkin masih ratusan ribu masih saya oke lah gitu, tapi kalau ini yang puluhan juta lumayan loh. Ini kan kerjanya juga beneran gitu, nggak bohong-bohongan. Kerjanya emang kerja ini halusinasi kan enggak, kita kerjanya benar-benar keluarin keringat gitu. Ternyata di musim sekarang yang memang ya itulah, sekali lagi saya ingetin lagi buat semuanya teman-teman,
apalagi inilah masyarakat yang di daerah-daerah yang masih gaptek, aduh kasihan banget gitu loh. Saya aja bisa ketipu seperti ini yang orang yang nggak ngerti apa teknologi gitu loh. Ya harus hati-hati sih. Vanessa berarti bisa dibilang ada dugaan. Sedikit kasus apa sih teh? Iya tuh. Boleh sedikit kayak itu. Sedikit aja sedikit. Saya belanja di satu Marketplace. belanja online, terus saya udah transfer, ternyata barangnya nggak dikirim. Totalnya 23 juta. Jadi makanya saya mau lapor, lumayan. Buat saya sih uang sebesar itu ya besar ya. Ya sekarang laporan dulu lah ya. Oke, boleh. Barangnya apa teh? Teh, belanja apa sih teh? Kita bahas lagi ya. Barangnya apa? Barangnya apa? Sepeda. Berapa harga? 23 juta. Oke, yuk. Masih jalan. Jangan lupa subscribe ya.